Tahun 1945 menjadi tahun paling kelam dalam sejarah Jepang saat dua bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dalam sekejap dua kota itu berubah menjadi lautan api. Puluhan ribu orang tewas seketika, ribuan lainnya meninggal perlahan akibat radiasi. Dan jutaan jiwa merasakan trauma yang tak bisa dibayangkan. Kehidupan sehari-hari runtuh seakan-akan tak tersisa. Keluarga tercerai-berai, anak-anak kehilangan orang tua, dan orang tua harus meratapi kepergian anak-anaknya. Lebih dari sekedar kekalahan militer. Bangsa Jepang kehilangan rasa percaya diri, kehilangan harapan, bahkan merasa masa depan telah dirampas dari genggaman mereka. Tangisan, hampa, dan rasa putus asa menyelimuti setiap sudut negeri. Namun justru dalam kegelapan yang begitu pekat lahirlah kekuatan yang mengejutkan dunia. Bangsa yang pora-poranda itu tidak memilih menyerah, mereka memilih bangkit. Mereka menjadikan luka sebagai bahan bakar untuk berdiri, menjadikan penderitaan sebagai pengingat bahwa kehancuran tidak boleh terulang lagi. Dan puing-puing yang berserakan lahirlah tekad untuk membangun kembali, untuk membuktikan bahwa kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Perjalanan Jepang setelah tragedi itu adalah bukti nyata bahwa di balik setiap luka terdalam selalu ada kesempatan untuk berdiri lebih kuat. Dan kisah ini bukan hanya milik mereka, tetapi menjadi cermin bagi dunia tentang bagaimana sebuah bangsa, sekalipun remuk dalam perang, masih bisa menyalakan api harapan dan mengubah sejarahnya sendiri. Setelah perang berakhir, Jepang betul-betul berada di titik nol. Kota-kota hancur, infrastruktur lumpuh, ekonomi ambruk, dan jutaan orang hidup dalam kondisi kelaparan. Banyak pengamat kala itu percaya bangsa Jepang tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, Jepang berhasil berdiri tegak, bahkan menjelma menjadi salah satu negara terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Sebuah perjalanan yang sering disebut Japanese Economy Miracle. Dan kebangkitan ini bukanlah sebuah keajaiban, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling terhubung dengan sangat rapi. Mari kita jabarkan satu persatu poin-poinnya. Setelah menyerah, Jepang berada di bawah pendudukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Melalui lembaga bernama Supreme Commander for the Allied Forces of Escape, AS memberikan bantuan finansial dalam jumlah sangat besar, semacam Marshall Plan yang mereka berikan ke Eropa, tetapi versi yang khusus disesuaikan untuk Jepang. Dana itu digunakan untuk membangun kembali pabrik-pabrik, jaringan transportasi, pelabuhan, dan infrastruktur dasar lain yang pora-poranda akibat perang. Tetapi lebih dari sekedar uang, dukungan Amerika juga lahir dari kepentingan politik global pada masa itu. Komunisme mulai menyebar di Asia dan Amerika Serikat tidak ingin Jepang jatuh ke dalam pengaruh Soviet ataupun Cina. Maka mereka memastikan Jepang tetap stabil, makmur, dan berpihak pada blok barat. Dukungan ini ibarat suntikan energi awal yang membuat mesin ekonomi Jepang kembali bergerak. Poin kedua, reformasi besar-besaran di dalam negeri. Penduduk Amerika tidak hanya memberikan uang, tetapi juga memaksa Jepang mengubah sistem sosial dan politiknya. Salah satu reformasi penting adalah distribusi tanah. Sebelum perang, sebagian besar tanah dikuasai oleh tuan-tuan tanah besar, sementara petani bekerja hanya sebagai penyewa. Setelah reformasi, tanah itu dibagi dan dijual murah kepada petani, sehingga jutaan keluarga akhirnya memiliki lahan sendiri. Hasilnya, kesenjangan sosial menurun drastis, dan petani bekerja dengan penuh semangat karena mereka merasa benar-benar memiliki apa yang mereka tanam. Selain itu, Jepang juga membangun undang-undang buruh yang lebih adil, memperkuat pendidikan publik, serta menata ulang sistem pemerintahan agar lebih demokratis. Semua ini menciptakan fondasi sosial yang sehat, sehingga masyarakat siap ikut serta dalam pembangunan. Pemerintahan Jepang kemudian melanjutkan dengan kebijakan cerdas. Salah satunya adalah melalui Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri yang menjadi otak di balik strategi industri Jepang.
MITI tidak hanya mengatur pajak atau perdagangan, tetapi juga menjadi semacam navigator yang menuntut perusahaan ke arah yang dianggap tepat bagi masa depan bangsa. Poin ketiga, budaya kerja keras orang Jepang. Kebangkitan Jepang tidak bisa dilepaskan dari semangat kolektif rakyatnya. Mereka punya prinsip hidup yang disebut Ganbaru, yaitu berusaha sekuat tenaga tanpa menyerah. Nilai ini berasal dari warisan panjang budaya samurai yang menekankan loyalitas, disiplin, dan rasa tanggung jawab terhadap kelompok. Setelah perang, semangat itu diterjemahkan dalam dunia industri. Orang-orang Jepang bekerja berjam-jam tanpa mengeluh, rela mengorbankan waktu pribadi demi keberhasilan perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka tidak melihat kerja hanya sebagai cara mencari uang, tetapi sebagai kontribusi nyata bagi kebangkitan bangsa. Dari semangat inilah lahir perusahaan-perusahaan yang kelak mendunia seperti Toyota, Sony, Honda, dan Panasonic. Keempat, fokus besar pada pendidikan dan teknologi. Jepang sadar satu-satu modal yang mereka miliki adalah manusia. Tanah mereka sempit, sumber daya alam terbatas, sehingga satu-satu jalan adalah membangun sumber daya manusianya yang unggul. Karena itu, investasi besar digelontarkan ke dunia pendidikan, terutama dalam bidang sains dan teknik. Anak-anak Jepang didik dengan sistem yang ketat, disiplin, dan terarah, sehingga melahirkan generasi bekerja yang terampil dan inovatif. Dari sinilah muncul konsep Kaizen yang terkenal, yaitu filosofis perbaikan kecil tetapi dilakukan terus-menerus. Dengan Kaizen, perusahaan Jepang mampu meningkatkan kualitas produk, menekankan biaya, dan bekerja lebih efisien dibandingkan pesaingnya. Toyota misalnya menjadikan Kaizen sebagai sistem produksi andalan, dan hasilnya mereka tumbuh menjadi salah satu raksasa otomotif dunia. Poin kelima, otoriter pada ekspor dan pasar global. Jepang membangun model ekonomi yang berfokus pada ekspor. Mereka mengimpor bahan baku, mengelolanya dengan teknologi tinggi dan tenaga kerja terampil, lalu mengekspornya produk dengan kualitas tinggi tetapi harga terjangkau. Strategi ini membuat barang-barang Jepang sangat diminati di seluruh dunia. Perang Korea pada awal 1950-an juga menjadi momentum penting karena mereka menggunakan Jepang sebagai basis produksi untuk kebutuhan perang. Permintaan yang melonjak ini mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang hingga 10% per tahun selama dekade 1990 hingga 1960-an. Pertumbuhan fantastis ini membuat dunia terkejut hingga menyebutnya sebagai keajaiban ekonomi Jepang. Poin ke-6, semangat kolektif dan rekolonisasi dengan dunia luar. Meski baru saja terlihat dalam perang brutal, Jepang berusaha memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangganya. Mereka menjalin kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan, Taiwan, bahkan China. Meski hubungan politik masih penuh luka sejarah, dengan sikap ini Jepang membuka pasar baru dan menciptakan jaringan perdagangan yang luas di dalam negeri. Semangat kolektif ini juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Orang Jepang lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Rasa tanggung jawab kolektif inilah yang membuat mereka bisa bergerak serentak menuju tujuan yang sama. Poin ke-7, resolusi konflik internal yang cerdas. Pada awal masa industrial, Jepang sempat dilanda gelombang mogok kerja karena buruh menuntut hak lebih baik. Jika konflik ini dibiarkan, ekonomi Jepang bisa runtuh sebelum berkembang. Tetapi pemerintah dan perusahaan memilih jalan kompromi. Mereka menyepakati kontrak kerja jangka panjang, memberikan jaminan kerja seumur hidup, serta menaikkan gaji secara bertahap. Hasilnya, para pekerja merasa aman dan setia pada perusahaan. Sementara daya beli masyarakat ikut meningkat. Sistem ini membuat roda ekonomi berputar lebih cepat. Karena rakyat tidak hanya bekerja keras, tapi juga mampu menjadi konsumen aktif. Semua faktor ini jika disatukan menciptakan sebuah sinergi yang luar biasa. Jepang membuktikan bahwa sebuah bangsa yang pernah hancur total masih bisa bangkit asalkan ada kombinasi antara dukungan eksternal, reformasi internal, budaya kerja keras, investasi pendidikan, strategi ekonomi cerdas, semangat yang kolektif, dan penyelesaian konflik yang adil. Kebangkitan Jepang adalah kisah
tentang bagaimana penderitaan bisa menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan dan bagaimana kehancuran bisa berubah menjadi pijakan menuju masa depan bangsa yang indah. Kisah Jepang setelah Perang Dunia II memang sering membuat kita terkerisma. Mereka yang semula berdiri di atas reruntuhan justru menjelma menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Ada rasa iri, rasa kagum, tapi yang paling penting ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Jepang membuktikan bahwa kehancuran bukanlah akhir, justru bisa menjadi titik awal kebangkitan suatu bangsa. Asalkan sebuah bangsa punya disiplin, inovasi, dan kerjasama yang kuat. Jika kita tarik ke kehidupan sehari-hari, prinsip yang sama sebenarnya bisa kita terapkan dalam skala kecil. Ambil contoh filosofis Kaizen, perbaikin kecil yang dilakukan terus-menerus. Kita tidak harus langsung melakukan lompatan besar, cukup mulai dari hal sederhana, memperbaiki satu kebiasaan buruk, menambah satu rutinitas baik, atau meningkatkan kualitas kerja kita sedikit demi sedikit. Lama-lama perubahan kecil itu akan menumpuk dan membawa kita jauh lebih dekat pada tujuan besar. Begitu juga dengan semangat Gan baru, yaitu tekad untuk berjuang mati-matian meskipun keadaan sulit. Dalam hidup kita semua pasti pernah menghadapi masa-masa berat, entah itu kegagalan, kehilangan, atau masalah yang terasa tidak ada ujungnya. Semangat Gan baru mengajarkan kita untuk tidak menyerah, untuk tetap melangkah meski pelan, karena satu langkah kecil lebih baik daripada berhenti sama sekali. Jepang membuktikan semangat inilah yang bisa mengubah luka menjadi kekuatan. Pelajaran lainnya adalah pentingnya kerjasama. Jepang bangkit bukan karena satu orang jenius, tapi karena seluruh bangsa bergerak bersama. Di kehidupan kita ini bisa berarti kerjasama di lingkungan kerja, di keluarga, atau di komunikasi kecil sekalipun. Ketika kita berhenti memikirkan diri sendiri saja dan mulai mengutamakan kepentingan bersama, kita akan menemukan bahwa beban terasa lebih ringan dan hasil bisa jauh lebih besar. Itulah mengapa kisah Jepang tidak boleh hanya kita anggap sebagai catatan sejarah di buku pelajaran. Ia adalah cerminan yang bisa kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Jika sebuah bangsa yang pernah hancur total bisa bangkit sedemikian rupa, maka kita pun baik sebagai individu maupun masyarakat punya kesempatan yang sama. Kuncinya ada pada disiplin, inovasi, dan kebersamaan. Pertanyaannya, beranikah kita memulainya?